Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube Animal Zoo ya teman-teman. Channel yang membahas seputar dunia hewan peternakan serta hewan yang ada di lingkungan sekitar kita semua ya teman-teman. Nah, khususnya ini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang usia yang ideal ketika masa produksi kepik ulat kandang itu kapan panennya ya teman-teman, atau kapan sih kita harus memanen ulat kandang supaya tidak ada kesalahan ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum ke topik pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share ya apabila video ini bisa bermanfaat buat orang lain. Oke teman-teman, tidak terlalu panjang lebar, langsung saja ke topik pembahasannya ya teman-teman. Nah, punten teman-teman, ini adalah penampakan dari ulat kandang teman-teman. Nah, ini ulat kandang yang memang sudah terlalu dewasa ya teman-teman, sudah terlalu besar ya. Karena kenapa seperti itu? Sebentar saya tunjukin. Nah, ini saya tunjukin penyaringnya ya teman-teman. Ini saya menggunakan waring yang ukuran paling kecil sendiri ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa yang kepik ulat kandangnya itu tidak tersaring atau tidak bisa masuk ke sini ya teman-teman, tidak bisa masuk ke dalam, sehingga ini masuk ke dalam kepik lagi ya teman-teman. Karena kita pun tidak bisa mengolah lagi atau tidak bisa memilah-milih teman-teman, karena banyak ini akan memakan waktu kita dan boros di waktu kita ya, sehingga terlalu capek kita pada saat proses pemanenan. Di sisi lain, kalau kita secara perhitungan usaha, ini pun akan menjadi kerugian dan teman-teman, kerugian secara modal. Karena apa? Yang harusnya panen banyak, kita mendapatkan panennya berkurang ya teman-teman, karena ulatnya itu tidak bisa tersaring semua teman-teman. Saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman, saya tunjukkan beberapa yang tidak bisa tersaring teman-teman. Nah, ini tadi sebelum saya sudah melakukan penyaringan, penyortiran ya. Nah, ini ternyata memang masih banyak teman-teman yang tidak tersortir ya teman-teman. Ini ya, ukurannya juga cukup lumayan besar-besar teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi sebaik mungkin teman-teman harus mencatat jadwalnya ya teman-teman, mencatat tanggalnya mungkin, supaya teman-teman tidak sampai lupa untuk proses pemanenan ulat kandangnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kelihatan besar-besar ya teman-teman, udah besar. Nah, ini ya teman-teman, ini real teman-teman, saya nggak memanipulasi teman-teman. Ini salah satu bukti yang banyak tidak tersaring teman-teman. Ini kalau secara kalkulasi nantinya akan berkurang kalau misalkan untuk pemanenan. Nah, berhubung ini juga saya tidak dijual, hanya untuk kebutuhan pakan ternak saya, ya ini bisa saya jadikan sebagai calon indukan kepik lagi ya teman-teman. Tetapi kalau untuk misalkan skalanya untuk usaha, nah otomatis akan mengurangi timbangan ya teman-teman. Nah, secara langsung juga akan biaya kosnya tidak akan bisa balik ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, standarnya untuk proses penyaringan atau penyortiran ulat kandang itu sendiri 12 sampai 14 hari ya teman-teman. Maksimal sih sebenarnya 14 hari, jangan melebihi dari 14 hari. Karena setiap hari itu ulat kandang itu selalu bertelur teman-teman, bertelur terus menetas. Nah, kalau lebih dari itu maka akan menjadi kesalahan ya teman-teman kalau lebih dari 14 hari. Baik teman-teman, seperti itu saja. Semoga teman-teman bisa sukses ya yang ingin memulai usaha ternak ulat kandang ya teman-teman. Ini sangat menjanjikan teman-teman, karena saat ini kebutuhan ulat kandang itu masih banyak teman-teman. Kalau kita mengandalkan dari ternak ayam atau dari ulat kandang yang mencari di alam, itu sangat terbatas teman-teman. Sedangkan kebutuhan pasar di toko burung itu selalu banyak permintaannya ya teman-teman. Dan kalau kita mencari di alam,
terus kita di ternak, kualitasnya itu lebih baik di ternak ya teman-teman, karena ketahanannya pun dia lebih tahan, lebih kuat ya teman-teman, tidak gampang mati. Oke teman-teman, seperti itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf bila terbaik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.